Contohnya apa? Contoh. Kayak kayak aktivitas sehari-hari kan abang tadi abang dari sholat tahajud. Kok enggak lah? Nyet. Tunggu dulu Nyet. Kita dengarkan dari lautan. Haji, sholat subuh, baca Al-Quran, ke rumah mandi. Oke, bentar. Tunggu. Let me ask you something, okay? Have you prayed subuh today? Iya. Yeah, have you pray asar today? Okay. Memotivasi aja ya, menginspirasi. Oke, yang jeleknya gimana Mut? Kayak konten-konten yang enggak Apa? yang 18. Oke. Yang enggak tentu, terus komen-komen yang netizen yang kurang ajar tuh bisa aja. Oke, dari sini Mut punya aplikasi apa? TikTok sendiri. TikTok dan IG. Oke, antara kaum rendah sama kaum elit ya. Kita tengah-tengah ya Mut. Iya. 50-50 ya kan? Iya, aku nggak main TikTok, Pak. Cuma jajan aja. Bener ya Mut? Oke. Azia Sipa? Oke, ada yang baik dan ada yang buruknya. Oke. Siva pakai yang mana nih? TikTok sama IG? Di aplikasi yang itu Ada. Nggak terlalu aktif berarti. Oke, nah. Dari pernyataan adik-adik semua, itu bisa diterima ya. Betul, jawaban umumnya adalah it's depend on how we use the application itself. But the problem is, okay, you just tell me everything, your opinion only in Indonesia, only in bahasa. But today, we will learn about how you share your opinion using English. Kalau adik-adik di SMP dulu, bisa jadi adik-adik itu belajar kayak I think you are very beautiful because you have really big eyes, small nose, and really thin body. Contohnya diawali oleh kata I think, he think, kayak gitu. Atau misalkan jika adik-adik di SMP dulu ya mau menanyakan bagaimana pendapat orang-orang, adik-adik pasti mengawali dengan what apa? Thank you. What do you think? Cukup sampai di situ. What do you think about my looks today? I think you looks beautiful. Udah selesai sampai di situ. Cuman di tahap yang kelas 11 ini, giving opinion itu bakal ada agreement between two speakers. Bakal ada dua persetujuan dari pembicara. Misalkan seperti ini, Fajar ngomong sama Asya gitu. Asya, coba tengok deh ini. Bukan what do you think ya. Bukan menanyakan diri sendiri, tapi Fajar dan Asya nanti akan membicarakan sesuatu hal yang lain. Contohnya, Asya kayaknya hari ini bakal hujan deh. Terus ditanya sama Asya kan, kayaknya enggak deh Fajar. Itu Asya bilang, yang dikatakan oleh Asya itu berarti dia nggak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Fajar. Kenapa? Dia punya alasan tersendiri. Jadi misalkan Asya bilang, enggak deh Fajar, soalnya tuh tengok cahayanya masih ada kok, masih terang kok langitnya. Terus dijawab sama Fajar lagi, enggak Asya, gitu. Aku yakin hari ini hujan karena firasatku ngomong kayak gitu. Berarti Fajar ini nggak setuju lagi dengan opini si Asya. Nah inilah yang akan kita pelajari hari ini. Dan makanya Bang bilang dari awal, tema kita adalah menyatukan dua pemikiran antara ras terkuat di bumi dan ras yang tertindas namun selalu mendapatkan tanggung jawab yang lebih ya. Masuk saya juga ya. Oke, next. Nah, useful expressions ini adalah ungkapan-ungkapan penting. Secara umum ya, adik-adik. Secara umum, kalau misalkan kita ingin menyatakan sesuatu dimulai dari stating, agreeing, dan disagreeing. Stating itu berasal dari kata state, yang artinya ada dua. Pertama itu apa? Apa ya? State itu apa ya?
Apa Nadia? Nggak tahu? You? Pernah dengar kata ini nggak? Statement. Apa itu ayo? Statement. Apa itu? Tahu maksudnya tapi nggak tahu artinya. Atau misalkan United States of America contohnya. States ini apa? Ayo. Statement juga berasal dari kata state. Sedangkan di USA juga ada kata state. Kira-kira bedanya apa? Itu dari lokasi clue loh. Itu sampai 5 ya kalau Fajar. 5 4 3 stand up. Dedan. Stand up. You stand up. 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 Mas bang dia. Gak tahu. Up. So this is our last meeting and you still didn't know anything. I mean, come on. Kan udah dikasih tahu, Amerika itu kenapa dia pakai nama United States? Karena Amerika itu punya beberapa negara. Negaranya itu bukan cuma United artinya adalah bergabung. State artinya negara. Of America berarti artinya kumpulan negara yang bergabung untuk menjadi Amerika. Makanya yang dipimpin oleh satu pimpinan utama. Jadi states ini artinya negara. Dan satu lagi, statement. Dalam soal bahasa Inggris, please answer the statement below. Contohnya. Statement ini adalah pernyataan. Kalau stating apa? Apa? Ungkapan? No. Apa sifat? Please sit down. Stating artinya adalah menyatakan. Kita tulis lagi, lihat lagi di bawah. Gini caranya adik-adik menyatakan suatu pendapat. Lanjut lagi di sini agreeing. Agreeing berasal dari kata agree yang artinya kalau tambah ing menyetujui. Kalau ini this tidak menyetujui. Nah, pertama kita mulai dari stating dulu. I think. Kita mulai kayak gitu. Bukan what do you think, ya. Kalau misalkan kita bilang what do you think, berarti kita menanyakan pendapat orang lain. Kalau misalkan I think, kita berbagi pendapat, itu bedanya, ya. Yang satu pertanyaan, yang satu lagi pernyataan. Apakah pendapat kita ini boleh direspon oleh orang lain? Boleh. Boleh tidak direspon? Boleh. Contoh kayak gini, Bang bilang, kayaknya Clarissa nggak makan deh hari ini. Terus Clarissa diam aja. Nggak apa-apa. Kayak gitu. Karena bisa jadi Clarissa itu lagi sakit. Dan ingat ya, tidak semua pernyataan terkadang mendapatkan persetujuan ataupun penolakan. Nah, dalam bahasa Inggris seperti itu umumnya. Cuman itu pembelajaran yang terlalu jauh. Sekarang kita fokusnya ke sini aja dulu. Fajar, I think apa artinya, Fajar? Five, 4, 3, 2, 1. Zaidan. 5. I think. Yang pertama, apa artinya? I think artinya apa? Yang pertama itu. Menurut saya. Oke, sit down. You? I guess. Nggak tahu. Asya. Zoya. Cahaya, kamu ambil bawa mejamu di sana.
Cahaya. Bukan, Alila. I guess. San. I guess nomor 2. Mut. Cahaya, I guess apa? Physical. Lanjut lagi, I feel. Apa Zoya? Bukan aku may. Tapi? Aku rasa. Aku rasa. Sit down Zoya. Lanjut, I believe. Apa? Asya. Saya percaya. Thank you. Alila, I suppose. Berpendapat. No. Nadia? You. Cahaya apa nih? Thank you. Aku seharusnya. Lanjut. Ini T-nya harusnya di bawah ya. To me atau for me. Apa artinya? Mood. Atau? Dan? Bagi saya. Please sit down. I would say. Apa Fajar? Zedan. You? Saya akan bilang Okay, sit down. If you ask me, jika kamu tanya aku, okay, please sit down. Nah, untuk yang berdiri, in my opinion, apa? menurutmu Please sit down. In my view, Zedan. Five, 4, 3. Fajar, in my view. 5, 4, 3, 2, 1. Lanjut yang di bawah. Last one. From my point of view. Apa? 5, 4, 3, 2. Fajar? Apa? Nah, jadi di sini udah Bang pisahkan ya. Kalau misalkan kita tarik garis di sini, ada dua cara adik-adik. Pertama, dalam menyampaikan pendapat. Yang kedua, dalam menyetujui. Dan yang ketiga, kalau misalkan adik-adik tidak setuju dengan pendapat orang-orang tersebut. Bedanya kenapa dua di sini Bang? Yang satu adalah ini DAICON. DAICON itu singkatan ya, Daily Convert. Bukan. Conversa artinya ini percakapan sehari-hari. Kalau ini adalah formal. Misalkan, in my opinion, I think you look really wonderful today. Bukan beautiful, tapi wonderful. Kalau sekalinya kita pengen coba pakai yang ini, yang formal, harusnya diikuti oleh kata-kata yang lebih berkelas juga atau lebih formal juga. Namun tidak sedikit yang baik itu formal ataupun tidak itu digunakan dalam dunia pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Misalkan kayak gini. Contoh, Zahira nanya ke Bang kayak gini nih. Bang, in my opinion, you are so ugly today. Katanya kan, because I don't think you already shower gitu kan. Terus sama jawab kayak, ya that's true. Itu kalau misalkan versi formalnya, padahal kita ngomong di keseharian loh. Atau misalkan yang lain, adik-adik pernah ngomong sama gurunya, pernah nanya kan tentang nilai rapor bagaimana. Bu, kayaknya nilai saya ini jadi bermasalah bu. Bu, nilai saya beneran betul ini bu. Kayak gitu cara nanyanya. Atau kayak gimana? Contohnya kayak gimana? Mempermasalahkan nilai, mempermasalahkan kehadiran. Apa? Bu, kenapa bisa nilai kami cuma segini? Oke. Bu, kenapa bisa nilai kami cuma segini? Bagi ibu itu adalah kalimat yang baik. Tapi when we're talking about when we're talking about formal way, that's not the way you ask about
something. Itu bukan cara adik-adik bertanya sesuatu. Bagusnya kayak gini, excuse me miss, I would like to ask you about my grade. I don't think the grade is suitable for me because we've done everything you said. Misi Bu, izin sebelumnya saya mau bertanya Bu. Saya rasa nilai saya itu melebihi dari kapasitas yang Ibu berikan atau melebihi dari apa yang dituliskan di sini. Karena saya sudah menjelaskan ini segala macamnya. Bukan. Mau dosen, mau guru itu sama. Karena posisinya adik-adik itu adalah orang di bawah mereka. Nah itu dia makanya di lingkungan kita sepertinya itu nggak jadi masalah sama sekali. Tapi kalau di lingkungan if you go to outside of the country, it will be something really bad for you if you act like that. Contohnya seperti untuk beberapa siswa di sini kan Abang kirimkan kemarin contoh dari salah satu jawaban perusahaan. Mereka bilangnya kayak gimana? Padahal maksudnya cuman ya saya terima, datang sini tanggal 14 Agustus selesai, 4 Agustus selesai. Tapi pembukaannya panjang. Kayak gitu. That's the formal way. Kita nggak tahu nih posisi dia itu apakah lebih tinggi dari kita atau jelek atau rendah. Dia apakah lebih pintar dari kita atau enggak. Jadi berhati-hatilah dalam menggunakan opini, menyampaikan pendapat. Sama kayak berhati-hatilah dalam berbicara. Kenapa kayak gitu? Karena anak SD sekarang aja bilang kayak gini, Pak sila pandai mah jadam awak lo Pak Jan katanya. Atau pernah kasus kejadian tahun 2023 atau 2024 kemarin di Piladang, ampe ibu mah katanya. Tahu nggak? Di sekolah kami juga ada. Ada kayak gitu. Nah makanya orang-orang yang seperti itu, siswa-siswa yang kayak gitu, saya yakin tidak kelamo aja lah gitu. Kalau nak keporak, kau jual mereka, kau nak kemengango di rumah. Tuh. Karena gini ya adik-adik, when we live in Indonesia, most of foreigners, they say that we have a really nice hospitality. Apa itu hospitality? Hospitality atau enggak? Pelayanan masyarakat kita ini bagus katanya. Cuman kita berlaku seperti itu karena hanya kepada orang lain, orang yang di luar, bukan sesama kita. Karena prinsip di Minang ini bang jujur ya agak kurang suka dengan prinsip Minang ini ya. Karena awak semua awak. Itu adalah prinsip yang bisa jadi I consider to be the bad prinsip. Oke. Nah, pertama di sini boleh adik-adik pakai cara yang bagus, cara yang daily, boleh yang pakai cara yang formal. Kenapa Bang buat formal juga di sini? Setelah tahun ini you will seek for a job. Adik-adik akan cari kerja lagi selain ini. Bagi yang pengen kerja, bagi yang pengen kuliah, bakal belajar ini lebih dalam lagi. So, this is the point ketika adik-adik ingin menyampaikan pendapat. Bang, terus gimana cara buat pendapatnya Bang? Soalnya kan kita kemarin masih belajar simple past, future, dan present. Gitu kan. Nah, cara supaya gampangnya adalah gabungkan. I think kita pakai simple present verbal. I think saya rasa saya punya apa? Saya membawa apa? Brings. I bring a tea for you. Saya rasa saya bawa teh hari ini untuk kamu. Because I don't want saya tidak mau you to be sick. Atau I don't want you to get sick. Terserah mau pakai get atau be, itu terserah. Ini simple present. Ini simple present. Ini simple present verba yang positif dan ini simple present verba yang negatif.
Terus dijawab oleh lawan bicaranya. Seriously? Ya. Seriously? You don't have to. You don't have to do it. Nah, meskipun formatnya di sini I agree, you agree, that's right, that's true, exactly. Dari yang disampaikan oleh perempuannya atau lawan bicaranya, dia mau nggak dibawain teh sama yang ini? Sehingga Apa? Mau nggak? Pertanyaannya itu. Aku hari ini bawa teh loh untukmu. Karena aku nggak mau kamu tuh sakit gitu. Beneran ya? Kayaknya kamu nggak harus kayak gitu deh, gitu loh. Dia setuju nggak dengan yang dilakukan oleh yang A ini? Enggak, berarti dia nggak agree. Kita buat kalimat ini berarti disagree. Nah, muncul satu pertanyaan lagi. Bang, bukannya di sini banyak ya bang? I don't agree, I don't think so, I'm afraid, ini segala macamnya. Nah, point of view atau poin materinya di sini adalah adik-adik bisa menentukan apakah orang itu setuju dengan apa yang kita lakukan atau pernyataan kita atau tidak. Ini hanyalah contoh normal, contoh umum. Nah, contohnya abang bilang kayak gini, bang, kita nanti malam main biliar yuk bang. Tergantung sikon ya. Bang, soalnya lagi ini nih, lagi ngerjain tugas contohnya. Pertanyaannya, abang setuju nggak dengan ajakan mereka? Enggak, kenapa? Karena aku nggak ada. Ada alasan. Nah, itu dia. Ketika kita setuju, kita langsung, bang, main biliar yuk, ayo, gas. Bang, kayaknya aku suka deh sama temenmu, sama adik abang. Kenapa kamu suka? Jar, apa alasanmu suka sama adik abang? Gitu. Artinya abang setuju nggak kalau Fajar itu suka sama adik? Enggak. Gitu. Jika ada alasan berarti dia tidak setuju. Kalau misalkan tidak ada alasan, dia setuju. Itu adalah poin pentingnya. Pertanyaannya, ini perlu dicatat atau enggak? Perlu dicatat atau enggak? Yang mau silakan dicatat, yang enggak juga silakan diinap-inapkan aja ya. Foto jangan. Ya. Adalah pasti.